Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ustadz dan ustadzat, wabil khusus pendiri atau yang mempunyai penanggung jawab daripada TTQ Nurul Quran, Rumah Tahfidz Nurul Quran, dan para wali santri, baik santriwan dan santriwati ataupun simpatisan, terkhusus kepada anak-anakku yang telah terbukti menunjukkan cinta kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dapat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat, anak-anakku, bapak dan ibu semuanya, pada kesempatan ini saya diberikan waktu oleh panitia 30 menit. Jadi saya rasa berdiri ini 30 menit masih kuat. Biasanya saya berdirinya itu 60 menit, baru kemudian saya duduk dan bangkit lagi, kemudian berdiri lagi, duduk lagi. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari rumah, kemudian di musola, di masjid, banyak yang merayakan, walaupun ada sebagian juga tidak merayakan karena hal ini tidak ada dasar yang sharih di dalam hadis, hanya ada di dalam suatu pendapat ulama. Jadi seyogianya kita tidak merasa rugi ketika memperingati seorang manusia yang teragung, yang termulia, yang telah memberikan contoh kepada kita semua. Dari segi contoh apapun, Rasulullah telah memberikan suri tauladan kepada kita. Sedangkan anak kita ini diperingati, di hari ulang tahun kan, belum tentu anak kita berbakti sama kita. Bahkan karena begitu senangnya sama anaknya, walaupun gak punya kue, dia berhutang, ngebon dulu. Untuk apa? Untuk menyenangkan anaknya. Berharap siapa tahu anaknya menjadi anak yang berbakti dan berguna. Itu belum tentu berbakti kepada bapak. Tapi kita tetap memfasilitasi anak kita, sehingga anak kita mempunyai hutang kepada kita bahwa kita telah perhatian kepada anak kita. Ini seorang nabi yang telah membawa risalah besar, yang telah merubah peradaban dunia. Bahkan peradaban dunia dirubah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini datang begini bukan serta-merta kemudian datang begitu saja. Tidak, itu adalah jeripaya daripada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya tidak banyak mengutip hadis karena waktunya
yang mepet ya, 30 menit mungkin saya kupas isi-isinya saja. Yang pertama, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dalam hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati dakhala jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, ketika manusia sudah rusak dan melupakannya, maka ada jaminan, ada harapan dakhala jannah, masuk surga. Apa diantaranya? Doa-doa. Kadang kita lupa loh doa-doa. Termasuk doa makan yang anak-anak kita ini berusaha ini. Sebenarnya anak kita ceramah sama kita itu. Kalau kita makan terkadang kita lupa. Bahkan kita dianjurkan membaca basmalah. Terkadang kita lupa membaca basmalah. Sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW, antaranya Rasulullah tidak pernah memegang sesuatu yang baik, makan yang baik, kemudian berbicara yang baik, kecuali diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau mau ke kamar mandi, tidak, bismillahnya secara tuntas, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tadi sudah tadi tidak dihafalkan sama anak-anak masuk. Termasuk diantaranya salah satu sunnah Rasul adalah masuk ke WC atau ke toilet. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat jin-jin itu adalah di toilet, di tempat-tempat yang tidak baik. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah. Ada yang mengatakan ad-du'a itu sholat. Betul apa kata anak-anak tadi? Miftahul jannah as-sholat. Pembuka surga adalah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat ada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkadang kita ngaku cinta pada Nabi Muhammad, tidak hafal syahadat dengan artinya. Banyak anak-anak kita ini, alhamdulillah anak ibu dan bapak ini dimasukkan ke tahfidz ini sudah hafal dua kalimat syahadat. Saya kemarin menikahkan orang itu mau nikah siri, nggak hafal syahadat, bayangkan. Bahkan saya tanyakan, dia tidak pernah sholat. Muslim. Dilahirkan keluarga muslim, bapaknya muslim, kakeknya muslim, tapi dia tidak bisa membaca dua kalimat syahadat. Dia baru belajar ketika mau menikah. Bayangkan. Ini alhamdulillah sudah hafal doa, hafal surat An-Naba, ini luar biasa. Ini tidak bisa ditukar dengan uang 100.000, 200.000. Karena suatu saat ketika itu dinazah oleh Allah, yang paling bermanfaat adalah dia anaknya membacakan kalimat-kalimat thayyibah di dekatnya. Bukan nangis. Ketika meninggal dunia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan zikir-zikir. Jangan kemudian sekarang karena canggih ibu meninggal nanti bukan dibacakan Al-Quran, tapi dibuka fitri kemudian buka tutup ngaji tutupnya. Bayangkan. Berganti langsung nyanyian gitu. Nyanyian nggak jelas. Kalau nyanyian sholawatan masih enggak. Pas habis baca Al-Qurannya gangguan. Ini luar biasa. Jadi bagaimana cinta kepada Rasul? Menumbuhkan cinta kepada Rasul yang pertama, menghidupkan sunnahnya. Kemudian yang kedua, mengikuti teladan-teladan Rasul Muhammad SAW. Teladan yang pertama Rasulullah adalah baik hatinya dan lemah lembut. Rasulullah ini lemah lembut secara fakta dan secara zahir dan secara ma'ani. Dibuktikan Rasulullah berbicara dengan orang yang tidak kaya, dia tidak umum masalah kekayaan. Rasulullah duduk dengan orang yang jelek, Rasulullah tidak membicarakan kegantengannya. Rasulullah duduk dengan orang yang hitam, Rasulullah dia tidak terlalu putih. Nah ini secara fakta Rasulullah orang yang lemah lembut dalam sikap, dengan tutur kata, dengan tingkah lakunya. Kalau kita kan beda. Kadang-kadang baru beli mobil itu sudah direncanakan 15 tahun yang lalu, mau dikasih tahu sama teman-temannya, ternyata temannya lebih kaya dari dia. Bagaimana caranya cinta kepada Rasulullah? Harus lemah lembut kepada orang lain.
termasuk kepada anaknya. Kalau ibu misalnya mau nyuruh anaknya nih, anak jam berapa nih? Jam 3 udah mengambil sholat asar. Ibu itu segera contohkan sama anaknya. Ya minimal ya ambil air ibu atau di mana. Karena perempuan misalnya afdal di rumah, ya sholat di rumah, ambil itu. Kenapa anaknya disuruh ke masjid, ibu jangan kemudian tidak sholat. Ini yang keliru, ini yang salah. Itu akan dikenal oleh anak kita. Bahkan dia tidak berani sama ibu dan bapak mengatakan, ibu hanya bisa nyuruh saya, tapi tidak bisa melakukannya. Itu karena hanya takut. Karena takut nggak dikasih uang, takut nggak dikasih bekal. Ayo sholat, ibu masih santai, duduk, lihat HP. Kemudian bapaknya santai, masih lihat HP juga. Kamu duluan kebaikan. Itu Rasulullah sebagai contoh dan dicontoh Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah, wallahi, dalam suatu hadis apapun Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada umatnya kalau beliau tidak mengerjakannya. Termasuk salah satu di antaranya adalah Rasulullah. Ini Rasulullah ini tidak pernah memerintahkan untuk berkhitan. Nggak ada hadis-hadis kamu berkhitan, nggak ada, karena Rasulullah tidak berkhitan. Dikhitan oleh malaikat. Jadi Rasulullah tidak menyuruhnya. Karena Rasulullah tutur katanya luar biasa dan lembut. Kemudian yang kedua, yang harus kita ambil contoh daripada Rasul Muhammad SAW, beliau sabar walaupun dicaci maki. Dalam satu riwayat di pasar ini ada seorang pengemis yang buta. Dia kerjaannya, dia sandalnya itu dimain-mainkan biar apa? Biar kedengaran orang yang lewat, dan dia berharap ada orang yang menyuapi dia karena dia buta, tidak punya makanan. Dan kerjaan dia ngajak-ngajak orang untuk fitnah Rasulullah tukang sihir, Rasulullah pembual, Rasulullah bohong. Tapi tahukah, setiap hari Rasulullah datang dan menyuapi dia. Dan roti yang begitu kasar dia dilepehkan dia, dihaluskan dia, disuapi dia. Bayangin, kalau kita ada yang menghina kita, jangankan saya minta makan, dilempar begitu kita. Intinya, artinya ketika ada yang punya salah sama kita, jangan balas sesuatu yang lebih dari dia. Contohnya kita dihina, kamu jelek sama, ya. Tidak sama saya. Kamu pun itu sama. Kamu jelek sama. Jangan orang bilang jelek, bapak dan ibu, anak-anak terutama ini dihina sama temennya, kamu jelek, ya kamu seperti macam-macam lah, dihina-hina seperti binatang, nggak boleh. Minimal bilang kamu jelek sama, kamu bapaknya jelek ya sama gitu aja. Nah itu yang minimal kalau tidak bisa mampu mencontoh Rasulullah. Tapi kalau mencontoh Rasulullah ada temennya mau hidup, kamu gendut, memulaikan, ya sabar saja. Alhamdulillah saya gendut, ya tidak, nggak usah dibalas. Itu sifat Rasulullah. Kalau nggak kuat, ya lawan aja, lawan dengan kata yang sama. Contohnya kamu gendut, kamu kurus, kamu gendut, kamu kerempeng. Jadi balasannya kayak gitu. Jangan dibalas dengan yang lain, apalagi sampai dibully, sampai ditendang, ditempelin, nggak diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW sabar walaupun dia dibenci. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mempunyai sifat dermawan. Bahkan dalam suatu hikayat dijelaskan Rasulullah itu lagi nyimamin. Rasulullah lagi nyimamin, kemudian Rasulullah setelah salat, Rasulullah terasa seperti ada sesuatu yang ketinggalan. Kemudian Rasulullah beranjak tanpa berdoa. Kemudian dari Masjid Nabawi kena dekat rumahnya dengan Rasulullah, dia datang ngambil uang 2 dirham. Kemudian ditanya sama jamaah, sama sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau risau ya Rasulullah? Beliau menjawab, saya risau karena ada uang di bawah tempat tidur saya 2 dirham belum disedekahkan. Ini Rasulullah. Kalau kita kan sholatnya nggak usah kan karena nggak ada uang di rumah. Kok cepet-cepet besar? Uang nggak ada di rumah ini. Rasulullah tuh risau ada uang karena uangnya nggak disedekahkan, bayangkan Rasulullah. Makanya Sayyiduna Muhammadun basyarun lakal basyar.
Rasulullah adalah Sayyiduna junjungan kita Muhammad. Basyarun manusia, lakal basyar tapi tidak seperti manusia. Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia biasa kalau dihina membalas, Rasulullah tidak membalas. Rasulullah punya uang risau karena tidak disedekahkan, kalau kita risau karena tidak punya uang. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang kelima, Rasulullah sangat toleran terhadap siapapun. Rasulullah toleran, jangan diajari Islam tidak toleran. Islam sangat toleran karena Rasul Muhammad SAW sangat toleran. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan dengan sahabat di satu daerah namanya Najran. Kemudian Rasulullah berjalan, di belakang ada seorang Yahudi. Orang Yahudi yang berbahasa Badui. Orang Badui bersama orang Yahudi, kemudian sambil ngomongin Rasulullah, kemudian ditariklah. Khimar Rasulullah ditarik. Jadi sorbannya ditarik karena tebal, sehingga saling tarik menarik dengan Rasulullah dan berbekas di lehernya. Kemudian Rasulullah menoleh, ternyata orang Badui. Berbeda keyakinan dengan Rasul Muhammad SAW, berbeda karakter, tapi Rasulullah toleran. Rasulullah tidak marah dan Rasulullah tertawa, tersenyum. Kemudian Badui mengatakan, wahai Rasul, berikan kekayaan Allah yang titipkan kepada engkau. Kemudian Rasulullah mengatakan, sahabat dan sahabat, berikanlah dia hadiah. Itu Rasulullah. Jadi intinya begini, ketika ada saudara kita yang hanya berbeda organisasi, jangan kemudian kita benci. Rasulullah ini berbeda keyakinan, tidak membencinya. Bayangkan kalau Bapak karena berbeda partai, berbeda organisasi, saling membenci. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita ucapkan sama Nabi Muhammad SAW? Ketika kita benci hanya masalah partai, masalah pilihan, masalah organisasi, bahkan masalah KPI misalnya, karena berdekatan misalnya saling menghina, menghujat, bagaimana nanti kita bercerita pada Rasul Muhammad SAW? Sedangkan Rasulullah berbeda keyakinan, berbeda kulit, beliau sangat toleransi dan sangat menghargai siapapun. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan orang yang tidak sama dengan kita bunuh dia, ada. Jadi kafir itu di dalam Islam itu ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu orang yang tidak berkeyakinan dengan kita, yang tidak seiman, bukan tidak sepaham, tapi tidak seiman dengan kita. Tapi dia tidak merusak kita, tidak mengganggu kita, maka harta dan darahnya harus kita jaga. Tapi kalau kafir harbi itu orang yang tidak berkeyakinan sama dengan kita, tidak seagama dengan kita, dia mengganggu kita, bahkan menghalang-halangi kita untuk beribadah, baru itu kita harus berperang. Berperang juga ada dua, bisa berperang dengan secara terbuka, berperang dengan secara tidak terbuka, dengan siasah dan sebagainya. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW pantas menjadi contoh dan dijadikan contoh. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW ini sudah 28 menit. Nah, kita harus benar-benar profesional kita. Kalau dikasih 30 menit jangan nambah, nggak boleh ya. Karena sudah sesuai dengan budgetnya dia. Saya tahu ya budget itu kadang-kadang 30 menit sudah di-share ke WhatsApp, Ustaz akan bertausiah, bukan tausiah ini bercerita saja. Ini 30 menit. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, Rasulullah adalah rendah hati. Rasulullah adalah rendah hati, bukan rendah diri. Islam tidak boleh rendah diri, rendah hati. Itu artinya walaupun kita kaya, kita harus rendah hati. Kita menjadi anak kecil ini yang tadi, yang sudah hafal-hafal harus rendah hati. Jangan ngejek temannya. Tadi enggak boleh, harus rendah hati. Bapak dan Ibu walaupun sudah banyak menghasilkan uang harus rendah hati, minimal rendah hati sama istrinya. Ya, rendah hati sama istrinya. Bahkan dalam suatu riwayat diceritakan
ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah bahwa Rasulullah sering membantu kegiatan-kegiatan di dalam rumah tangga Siti Aisyah. Kalau bahasa sekarang ya cuci piring bapak lah sesekali lah, 1 bulan ya minimal. Kalau makan cuci sendiri atau diberesin ditaruh di tempat cucian, jangan dilempar-lempar. Ya kasihan ibu kita. Walaupun jaminan ibu itu adalah masuk surga. Ibu itu hanya kewajibannya adalah taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Nah, jadi ibu itu harus kalau sudah berbakti sama suami tidak ada lagi alasan tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagus, menjaga kehormatannya bagus, kemudian taat dan patuh terhadap suami, maka insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami ini adalah sebagai penghalang untuk kita masuk neraka. Walaupun suami kita tidak sembahyang, jangan ikuti suaminya. Jangan bilang begini, kan sekarang kan ikut imam. Kalau imamnya nikah lagi, saya nikah lagi. Kalau imamnya selingkuh, saya selingkuh, itu benar. Walaupun suaminya nggak benar, ibu jangan ikut nggak benar. Kenapa? Karena suami merupakan penghalang kita seorang istri masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat kita contohkan dalam keseharian kita teladan-teladan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Rasulullah lembut dalam perangannya, lembut perilakunya. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai sifat yang penyabar terhadap ejekan orang lain. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dermawan terhadap harta-harta Rasulullah yang Rasulullah miliki. Rasulullah toleran terhadap siapapun. Kemudian Rasulullah SAW rendah hati, tidak sombong, walaupun Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sebagai pemimpin perangnya, Rasulullah sebagai pemimpin umatnya, Rasulullah sebagai pemimpin daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tetap rendah hati, termasuk rendah hati terhadap keluarga, anaknya, istrinya, tetangganya, dan kemudian umat-umat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatan kita. Allahumma Rabbana la tuzigh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka